siang pemirsa, bersama saya Hilmi Ulya dan dengan narasumber kita hari ini. Halo Kak Alif. Halo Kak. Eh, aku mau nanya nih, apa sih yang membuat Kak Alif memilih menjadi konten kreator? Ya, saya menjadi konten kreator itu yang pertama karena dengan konten kreator itu kita dapat membantu para anak muda, di mana mereka yang sebelumnya tidak mengetahui apa-apa bisa mengetahui sesuatu yang baru. Terus dengan konten kreator pula kita dapat mengeluarkan ekspresi kita, mengeluarkan eh, ide-ide yang kita punya untuk dilihat oleh orang lain. Biasanya Kak Alif membuat konten yang terinspirasi dari mana? Kalau konten kreator, konten yang saya buat biasanya saya terinspirasi eh, oleh konten kreator yang sudah lama mendalami perannya, dan juga banyak sekali konten kreator yang memotivasi saya. Dan untuk konten sendiri, untuk referensi konten ya, saya sering melihatnya dari mungkin Instagram, maybe YouTube atau TikTok biasanya seperti itu. Sejak kapan kok memilih menjadi konten kreator? Untuk menjadi konten kreator sendiri, mungkin saya baru kepikiran di awal semester 1 ya. Awal semester 1 itu awalnya bukan ke konten kreator sih, saya lebih minat ke fotografi atau videografi. Terus semenjak saat itu saya dimintai tolong oleh mungkin dosen atau teman atau mungkin bahkan oleh tempat kerja untuk membuat sebuah konten, yang akhirnya dari situ saya belajar untuk bagaimana cara membuat konten, membuat sesuatu ide kreatif yang dimana diharuskan untuk menghibur penonton dan sebagainya. Kak Alif ada nggak kayak tips and trick buat apa remaja yang saat ini yang mau memulai menjenjang karir dan menjadi konten kreator? Untuk tips menjadi konten kreator sebenarnya nggak perlu alat yang bagus, nggak perlu menunggu untuk mempunyai mungkin HP yang bagus atau menunggu punya viewers yang banyak. Tapi untuk menjadi konten kreator sendiri kita harus memulai. Jadi udah coba aja, mulai aja gitu kan. Mulai upload satu demi satu ide kreatif, nanti otomatis untuk alat menyusul untuk apa namanya ide kreatifnya bakalan apa namanya viewersnya naik sendiri dan sebagainya seperti itu. Oh iya, Kak Alif ini kan sambil kuliah ya. Iya. Gimana cara membagi waktunya untuk membuat konten dengan kuliah? Untuk pembagian waktu itu fleksibel sih, karena konten kreator itu bukan suatu hal yang kita harus on time di tempat terus ya. Jadi untuk pembagian waktu sendiri sangatlah fleksibel, tidak terlalu terikat oleh apapun itu. Dan untuk konten sendiri, untuk pembagian waktu ketika kuliah ya kuliah lebih diutamakan kuliahnya. Kalau pas waktunya kosong ya dibuat untuk berkreativitas seperti memikirkan ide, terus tagging video, editing mungkin seperti itu. Kak Alif punya cerita nggak? Seperti suka senangnya pas jadi konten kreator? Untuk cerita susah senang ya. Untuk cerita susah senang itu mungkin ada banyak ya. Seperti mungkin tagging video itu, kalau senangnya mungkin setelah editing udah jadi, kita lihat hasil karya kita senang, apalagi kalau di like banyak orang, dilihat sampai ribuan penonton dan sebagainya, itu sangat berkesan, sangat apa membuat saya termotivasi gitu. Terus kalau sedihnya sih mungkin banyak juga kebalikannya, mungkin saat tidak ada yang menonton atau tidak ada yang menyukai dari konten tersebut, atau bahkan saat tagging mungkin nggak jadi-jadi dan sebagainya ya, itu biasa. Kak Alif punya nggak kayak seperti buat caranya naikin viewers sama penonton? Ya kalau naikin viewers itu eh, yang penting rutin rutin upload aja sih. Kalau konten itu nggak bisa langsung naik boom gitu saja.
mungkin ada suatu momen konten kita bakalan naik dengan naik dengan drastis, ada kalanya turun turun sendiri. Itu menyesuaikan algoritma dari eh, apa namanya di mana kita upload. Kalau misalkan di TikTok itu jamnya ada waktu-waktunya sendiri, mungkin jam 3 sore, jam 5 sore dan sebagainya. Itu kita rutin aja sih, setiap hari kita harus rutin upload. Nanti kalau ketika konten kita sudah viral, hanya ngolah konten biar menarik, banyak dilihat gitu. untuk mengolah konten menjadi lebih menarik bagi penonton, kita harus memperhatikan siapa sih target yang kita tuju, apakah itu anak kecil, apakah itu orang dewasa, apakah itu dia fotografer atau sport atau dan sebagainya. Jadi kita harus menentukan target marketing kita terlebih dahulu. Apabila kita sudah menentukan target marketing kita, siapa yang akan kita tuju, siapa akan menjadi calon penonton kita. Dari itu kita merasa sebagai penonton dulu. Jadi kita harus mengetahui penonton itu pengen seperti apa. Jadi otomatis penonton akan setia menonton. Oh iya, Kak Alif kan biasanya kalau membuat konten kan itu biasanya ada temanya. Kak Alif biasanya memikirkan tema yang seperti apa sih keseringan membuatnya? Kalau kebetulan saya kan lebih ke ranah laptop atau fotografi. Jadi otomatis tema yang akan saya buat itu ranahnya nggak jauh dari situ. Jadi menyesuaikan viewers itu saya bakal membuat video dengan bertemakan laptop ataupun foto. Bahkan misalkan ada viewers yang minta review seperti ini atau review seperti itu, nah itu yang akan saya buat konten. Oh iya, Kak Alif ini menjadi content creator itu bekerja tuntutan atau hobi sekedar keisengan? Awalnya sih awalnya sebelum saya bisa jadi content creator sih tuntutan, karena memang tuntutan pekerjaan ya kan ke ranah konten. Akhirnya saya belajar otodidak di situ, saya mencoba hal yang baru. Dan ketika saya sudah bisa di situ, lama-lama sih menjadi sesuatu yang biasa dan mungkin bisa jadi dibilang hobi juga dia. Menarik ya menjadi content creator. Sangat menarik.
sama penonton? Ya kalau naikin viewers itu eh, yang penting rutin rutin upload aja sih. Kalau konten itu nggak bisa langsung naik boom gitu saja. Eh, Mungkin ada suatu momen konten kita bakalan naik dengan apa, naik dengan drastis, ada kalanya turun turun sendiri. Itu menyesuaikan algoritma dari eh, apa namanya, di mana kita upload. Kalau misalkan di TikTok itu jamnya ada waktu-waktunya sendiri, mungkin jam 3 sore, jam 5 sore dan sebagainya. Itu kita rutin aja sih, setiap hari kita harus rutin upload. Nanti kalau ketika konten kita sudah viral, itu nggak perlu rutin selalu bakalan tetap naik. Ada nggak sih kendala saat membuat video itu saat mau diupload atau gimana? Untuk kendala upload video sendiri sih mungkin yang paling sering dialami orang lain, termasuk saya itu mungkin di Instagram ya. Kalau di titik Instagram mungkin karena batas maksimal upload itu juga sangat berpengaruh, karena menghambat untuk apa namanya, untuk uploadan itu sangat terbatas. Terus untuk WA itu kan sangat terbatas sekali, hanya 30 detik itu saja harus terpotong. Jadi sangat sulit untuk membuat konten yang harus pas 30 detik, maybe mungkin di 1 menit. Itu sangat menjadi kendala dalam upload video. Untuk pembuatan video sendiri, untuk kendalanya mungkin di alat ya. Di alat itu kadang tidak terekam suaranya, atau mungkin kadang tidak terekam videonya, atau kadang di tengah-tengah video itu ada motor yang lewat dan sebagainya. Itu kami ganggu, jadi noise di suara video tersebut. Oh iya, kali kan ngupload itu kan di Instagram, kalau nggak di WA. Pernah nggak nyobain kayak ngupload di YouTube atau TikTok? Kan sekarang lagi ramai-ramainya sosial media yang banyak ditonton anak muda. Kalau TikTok sih sudah upload juga ya, tapi eh, kadang itu upload kadang enggak kalau TikTok, karena belum terlalu intens kalau ke TikTok. Untuk YouTube sendiri itu udah ada, tapi sangat jarang, karena kalau YouTube kan cuma upload 1 menit kan sangat pendek ya. Kalau YouTube itu mungkin sekalian yang panjang, bisa vlog atau vlog mungkin seperti itu kalau itu. Kali pernah nggak nyobain kayak membuat konten yang ada in my life atau traveling kemana? Kalau A Day in My Life itu belum pernah nyoba, karena saya itu sukanya itu memvideo ya, nggak suka video di sendiri. Jadi kayak gimana gitu kalau video di sendiri. Terus kalau untuk anaknya buat travel itu sudah pernah sih, sudah pernah, dan itu dibikin sangat pendek, cuman sekitar 1 menit kan videonya, itu diupload di Instagram. Tapi jarang, karena travel itu kan kita kan harus keluar ya, dan untuk waktu pergi-pergi sendiri, karena saya jarang keluar, saya jarang apa namanya main, saya jarang pergi-pergi, jadi agak sulit kalau ambilnya tema yang ke travel. Itu kan kontennya pasti kan pakai ngedit dulu ya. Biasanya kali tuh memakai aplikasi apa saat ngedit? Untuk editing video itu yang sering saya pakai, tergantung filenya seperti apa, apakah perlu yang sangat intens atau tidak. Kalau misalkan sangat intens dan itu pakainya kamera, itu lebih sering saya gunakan editing di aplikasi Adobe Premiere. Kalau di Adobe Premiere itu kan cukup detail untuk editing videonya. Terus kalau untuk editing video yang simple-simple seperti hanya konten laptop, atau mungkin konten seperti lucu-lucuan, itu saya editingnya pakai CapCut aja, karena cukup simpel dan itu cukup banyak template-nya, jadi sangat mempermudah dalam editing video. Kali kan pakai Adobe Premiere ya. Ini tuh bisa makanya belajar dari mana atau iseng-iseng, nyoba-nyoba atau gimana? Premiere itu kan cukup rumit ya, FPG editingnya.
Jadi waktu itu sempat saya belajar sendiri karena penasaran saya belajar sendiri ide-idenya pakai Premiere. Saya buka-buka sendiri, saya coba-coba sendiri, saya lihat YouTube dan sebagainya. Jadi otodidak sih, nggak belajar sama orang. Susah nggak sih pakai aplikasinya? Lumayan sulit dan bahkan masih banyak fitur yang belum saya kuasai karena Premiere itu sangat banyak sekali ya fiturnya. Jadi saya masih pakai yang simpel-simpel aja sih. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Alif punya nggak sih cerita saat menjadi konten kreator gitu? Mungkin untuk jadi konten kreator itu yang sulit itu mencari model ya, atau mencari orang yang akan kita jadikan baru atau model yang kita jadikan konten. Terus mungkin saat membuat ide kan otomatis kita kadang kesulitan, jadi harus mikirnya itu kadang sambil makan atau sambil apa itu baru pikiran idenya, nggak bisa langsung tiba-tiba muncul itu sangat dari kita harus mikir. Terus gimana cara ningkatin penonton, cara meningkatkan viewers biar penonton itu tetap nyaman melihat konten kita. Berarti inspirasinya tuh kayak otodidak gitu ya? Kalau inspirasi itu kadang kita kasarannya sih kalau untuk komparasi kadang ini ya lebih nyontek sih, lebih seringnya nyontek untuk awal-awal. Tapi lama kelamaan kan karena mungkin sudah mulai tahu kurangnya gimana, lebihnya gimana, itu lama-lama kadang ada ide baru yang dari diri sendiri. Kadang kan bingung juga ya kalau tag video itu tagnya dari mana dan sebagainya, openingnya gimana, closingnya gimana, itu kan perlu dipikirin. Jadi harus jam terbang sih, harus sering-sering keluar jadi baru paham gimana cara video yang cocok dengan penonton. Kali itu biasanya kan itu membuat konten, itu tuh membuatnya kayak sengaja ngeluangin waktu atau sela-sela waktu, kalau emang iseng-iseng. Untuk pengambilan video sendiri itu agak sulit karena saya harus menyesuaikan orang yang mau saya tag videonya itu ada waktu atau enggak, terus ada momen atau enggak. Itu jadi mungkin kadang saya sempat-sempatkan, kadang pas waktu luang pun bisa. Kadang waktu luang misalkan tiba-tiba punya ide pas waktu luang itu juga bisa. Tapi kadang kalau pikiran tapi bisanya sekarang ya saya sempat-sempatin. Oh iya, dalam waktu dekat ini Kak Alif sedang menghasilkan project atau konten-konten gitu nggak sih? Ada untuk konten yang atau project yang sedang saya buat saat ini, salah satunya dari dari perusahaan oli namanya Brilliant Daily Oil. Itu sedang saya buatkan project untuk mereka. Dan juga ada dari Rumah Laptop Semarang, itu mereka sedang mengerjakan video untuk konten di sosial media mereka, mungkin TikTok, Instagram dan sebagainya. Lalu ada juga beberapa konten yang sedang saya buat sih, mungkin dari USM dan sebagainya. Diriku di mabuk asmara, hati yang
Baik pemirsa, cukup sekian wawancara siang kita hari ini. Terima kasih Ali telah meluangkan waktu